Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, yaitu kelompok 3, dapat melaksanakan presentasi. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Kosasi Adi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, yang telah mengizinkan kami pada kesempatan kali ini mempresentasikan materi mengenai pengaruh perkembangan iptek terhadap aborsi dalam perspektif Pancasila. Sebelumnya kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Aprila Andini, dan rekan saya Vivi Anita Anggun Lestari, Natswa Finur Janata, Nawal Nur Ramadhani, Desma Najmi, Nur Adila, dan Nur Ismail. Untuk mempersingkat waktu, pematerian akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Menyampaikan latar belakang penyusunan makalah ini. Memasuki era revolusi industri 4.0, tatanan kehidupan mengacu pada dunia industri digital. Begitu halnya bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disebut dengan iptek. Revolusi industri 4.0 ini menuntut setiap individu berlari cepat untuk menumbuh kembangkan kemampuan literasi teknologi, data, dan sumber daya manusia. Ketiga hal tersebut menjadi modal dasar dalam pengembangan berbagai kompetensi diri setiap individu. Perkembangan iptek yang tidak diimbangi dengan pijakan landasan fundamental bangsa justru akan lebih banyak menyumbangkan pengaruh negatif daripada positif. Oleh karena itu, diperlukan senjata untuk menangkal berbagai kemungkinan negatif perkembangan iptek. Salah satunya adalah Pancasila. Pancasila telah dijadikan dasar nilai bagi pengembangan iptek demi kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Pengembangan iptek sebagai hasil budaya masyarakat Indonesia harus didasarkan pada nilai moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada dasarnya, sila-sila dalam Pancasila merupakan sumber nilai, kerangka pikir, dan dasar moralitas bagi pengembangan iptek. Sehingga sila-sila dalam Pancasila menunjukkan sistem etika dalam pengembangan iptek. Perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat pasti. Hal ini dikarenakan pengembangan iptek yang terlepas dari ideologi bangsa justru akan menyebabkan hal-hal negatif. Salah satunya adalah tindakan aborsi. Menurut data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, angka aborsi di Indonesia mencapai 2,4 juta per tahun. BKKBN mencatat terjadi peningkatan sekitar 15% setiap tahunnya, di mana tindakan aborsi ini tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila, terutama pada sila kedua Pancasila. Akan tetapi, bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat, dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat, sehingga apabila pengembangan ilmu tidak didasarkan pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Oleh karena itu, ideologi Pancasila berperan sebagai pedoman dalam aktivitas ilmiah bangsa Indonesia. Selanjutnya, adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari setiap sila-sila Pancasila diuraikan sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan alam sekitarnya atau tidak. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini memberikan dasar moralis, bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab. Iptek bukan untuk kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan manusia, tapi demi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, sila ketiga, persatuan Indonesia. Nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. KDRI 2015-193. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis. Artinya, ilmuwan memiliki kebebasan, namun juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dalam mengembangkan iptek. Yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. KDRI 2015-194. Tindakan aborsi ini sangat bertentangan dengan nilai dalam Pancasila, terutama sila kedua. Apa sih aborsi itu? Aborsi dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama ada abortus provocatus therapeuticus, di mana yang dilakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan dilakukan oleh tenaga yang mendapatkan pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional. Yang kedua adalah abortus provocatus criminalis, yaitu abortus yang secara sembunyi-sembunyi dan biasanya oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus.
Nah, selanjutnya faktor penyebab aborsi ini dibagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama ada faktor ekonomi, seperti khawatir akan mengalami kemiskinan. Yang kedua ada faktor kecantikan, seperti janin yang lahir, khawatir janin lahir dalam keadaan yang cacat. Yang ketiga ada faktor moral, yaitu tidak sanggup menerima sanksi sosial akibat hamil di luar nikah. Kemudian ada faktor lingkungan, di mana pihak yang menyediakan fasilitas aborsi seperti dokter, bidan, ataupun dukun pijat. Selanjutnya ada resiko aborsi. Di antaranya kematian mendadak karena pendarahan hebat, kematian mendadak karena pembiusan yang gagal, kematian secara lambat akibat infeksi serius di sekitar kandungan, rahim yang sobek atau uterine perforation, kerusakan leher rahim atau cervical resection yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya, kanker payudara atau karena ketidakseimbangan hormon estrogen pada wanita, kanker indung telur atau ovarium cancer, kanker leher rahim atau cervical cancer, kanker hati atau liver cancer, kelainan pada plasenta atau ari-ari yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya, dan pendarahan hebat pada saat kehamilan berikutnya, menjadi mandul atau tidak mampu memiliki keturunan lagi atau ectopic pregnancy, infeksi rongga panggul atau pelvic inflammatory disease. Yang terakhir ada infeksi pada lapisan rahim atau endometriosis. Risiko aborsi tidak hanya terjadi pada aspek fisik, akan tetapi juga memiliki dampak yang sangat besar terhadap keadaan mental seorang wanita yang akan dialami. Gejala ini dalam dunia psikologi disebut sebagai post-abortion syndrome atau sindrom setelah terjadi aborsi, seperti kehilangan harga diri, berteriak secara histeris, mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi, percobaan untuk bunuh diri, mulai mencoba menggunakan obat-obat terlarang atau narkoba, yang terakhir tidak bisa menikmati dan merasakan hubungan seksual lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh perkembangan iptek terhadap tindakan aborsi. Perkembangan teknologi dan berbagai bidang yang canggih dan yang cepat tidak hanya bergerak ke arah positif, tetapi juga menawar sisi kenegatifannya. Salah satu negatif yang timbul perkembangan zaman tersebut adalah tindakan pidana aborsi yang marak dilakukan oleh remaja dan wanita dewasa, baik sesudah terikat hubungan pernikahan maupun sebelum terikat hubungan pernikahan. Banyak faktor yang melatar belakangi pengaruh teknologi informasi seorang. Tidak tersedianya arus informasi yang akurat dan benar menjadikan remaja bergilirnya mencari akses dan eksplorasi sendiri melalui media. Perkembangan teknologi informasi yang pesat menjadikan seseorang mudah menggunakan akses informasi, termasuk mencari informasi mengenai seks. Informasi yang diakses baik dari televisi, majalah, radio, atau internet, inilah yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang, termasuk remaja. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyatakan bahwa angka aborsi di Indonesia mencapai 2,4 juta per tahun. BKKBN mencatat terjadinya peningkatan sekitar 15% per setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, 800 diantaranya dilakukan oleh remaja putri yang masih berstatus pelajar. Selanjutnya, peranan Pancasila dalam mengatasi tindakan aborsi. Pada nilai kedua, Pancasila yang menyatakan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh seseorang tenaga profesi yang telah mengambil hak seseorang untuk hidup, seperti dijelaskan pada pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sila kedua Pancasila sangat erat kaitannya dengan humanisme yang artinya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai dan kehidupan manusia serta menjadikannya sebagai kriteria atas segala sesuatu. Namun jika ditinjau lagi, aborsi merupakan perbuatan yang menyalahi prinsip humanisme karena dalam aborsi seseorang sama saja merampas hak janin yang ada dalam kandungan untuk hidup.
Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kami. Penyalahgunaan iptek akan mengancam eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Salah satu sisi negatif yang ditimbulkan dari perkembangan zaman tersebut adalah tindak pidana aborsi yang marak dilakukan oleh remaja dan wanita dewasa, baik yang sudah terikat hubungan pernikahan maupun yang belum terikat hubungan pernikahan. Oleh karena itu, diperlukan senjata untuk menangkal berbagai kemungkinan negatif perkembangan iptek. Salah satunya adalah Pancasila. Pancasila telah dijadikan dasar nilai bagi pengembangan iptek demi kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Pengembangan iptek sebagai hasil budaya masyarakat Indonesia harus didasari pada nilai moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada dasarnya, sila pada Pancasila merupakan sumber nilai, kerangka pikiran, dan dasar moralitas bagi pengembangan iptek. Sehingga sila-sila dalam Pancasila menunjukkan sistem etika dalam pengembangan iptek. Aborsi atau bahasa ilmiahnya abortus provocatus merupakan cara yang paling Aborsi atau bahasa ilmiahnya adalah abortus provocatus merupakan cara yang paling sering digunakan mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan, meskipun merupakan cara yang paling berbahaya. Abortus provocatus dibagi menjadi dua jenis, yaitu abortus provocatus therapeuticus dan abortus provocatus criminalis. Abortus provocatus therapeuticus merupakan abortus provocatus yang dilakukan secara atas dasar pertimbangan kedokteran yang dilakukan oleh tenaga yang mendapat pendidikan khusus serta bertindak secara profesional. Sementara abortus provocatus criminalis adalah aborsi yang secara sembunyi-sembunyi dan biasanya dilakukan oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus, termasuk ibu hamil yang menginginkan perbuatan aborsi tersebut. Abortus provocatus criminalis merupakan salah satu penyebab kematian wanita pada masa subur di negara berkembang. Wanita yang melakukan tindakan aborsi tentu memiliki resiko yang akan dihadapi, seperti resiko fisik dan mental. Oleh karena itu, tindakan aborsi dilarang untuk dilakukan karena dapat membahayakan nyawa. Sila kedua Pancasila sangat erat kaitannya dengan humanisme, yang artinya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai dan kedudukan manusia, serta menjadikannya sebagai kriteria atas segala sesuatu. Dalam humanisme, seharusnya seseorang memiliki rasa cinta kasih kepada sesama manusia. Namun, jika ditinjau lagi, aborsi merupakan perbuatan yang menyalahi prinsip humanisme, karena dalam aborsi, seseorang sama saja merampas hak janin yang ada dalam kandungan untuk hidup atau melangsungkan kehidupan setelah dilahirkan. Baik, itulah kesimpulan dan pemaparan materi dari kelompok kami. Saya selaku moderator, apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.